Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam kebaktian kategorial pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dan firman Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menaikkan doa syukur kita, juga doa permohonan untuk kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk semua cinta kasih Tuhan kepada kami. Terlebih sore hari ini Tuhan boleh kembali berikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami hadir di tengah persekutuan. Kami bersyukur bahwa dalam segala keberadaan hidup kami masih tetap dapat ikut ambil bagian dalam persekutuan. Meskipun kami harus menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih terus memberkati hidup kami sampai dengan saat ini. Oleh karenanya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Terlebih dalam pemberitaan firman yang bersama akan kami renungkan saat ini. Tuhan memampukan kami semua yang lemah ini. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita dalam ibadah kategorial pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walai 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu pada saat ini dalam kebaktian kategorial. Kita bersama-sama akan memperhatikan bacaan kita pada saat ini, Mazmur pasal 91 yang baru saja kita baca. Hendak menyampaikan satu pesan yang sangat sederhana untuk bersama-sama kita refleksikan pada saat ini. Pemazmur menyadari, saudara-saudara, bahwa beberapa di antara mereka sudah merasakan ketakutan, sudah merasakan kekhawatiran, karena beberapa di antara mereka merasa mereka sudah tidak lagi dilindungi oleh Tuhan. Beberapa tekanan, beberapa pergumulan yang ketika itu dihadapi oleh umat Tuhan menjadikan mereka khawatir, sehingga akhirnya beberapa di antara mereka merasa bahwa mereka sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Pemazmur dalam bacaan kali ini hendak menyampaikan, menjawab segala pertanyaan besar umat Tuhan tersebut, gitu ya, bahwa orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah itu sendiri. Pemazmur hendak menyatakan itu untuk menjawab, untuk mengingatkan
beberapa di antara mereka yang tadi sudah kehilangan kepercayaan penuh mereka dalam perjalanan iman mereka di masa itu, saudara-saudara. Maka penting rasanya umat ketika itu untuk menerima apa yang disampaikan pemazmur di dalam teksnya, bahwa begitu banyaknya tantangan, ujian yang akan mereka lalui, tetapi semuanya itu tidak akan menjauhkan mereka sedikit pun dari cinta kasih Allah. Mau berbagai macam penyakit yang hadir, mau berbagai macam musuh yang datang, semuanya itu tidak akan menjatuhkan mereka, semuanya itu tidak akan menimpa mereka, semuanya itu tidak akan memberatkan mereka. Karena keyakinan pemazmur bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang terus menghadirkan pelindungan bagi umat Tuhan sesuai dengan perikop. Dalam lindungan Allah, rasa takut umat Tuhan di masa itu, saudara-saudara, dijawab oleh pemazmur dengan sebuah keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, semua tetap berada dalam lindungan Allah. Maka mereka patutnya tidak lagi meninggalkan keyakinan mereka, terlebih mereka meragukan otoritas Tuhan dalam menjaga, mendampingi, dan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini saya pikir relevan untuk bersama-sama kita refleksikan, ya. Tidak kurang ada di antara kita yang merasa bahwa kehidupan kita tidak ada dalam naungan Tuhan. Ada di antara kita yang merasa bahwa kita tidak lagi ada dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Karena bertubi-tubinya situasi, tantangan, tekanan, ujian yang Bapak Ibu Saudara-saudara hadapi. Tidak kurang situasi itu menguras emosional Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak kurang situasi itu juga menguras iman percaya kita. Pemazmur dalam bacaan kali ini mengingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, semua terjadi atas perkenanan Tuhan yang di dalamnya Tuhan tetap hadir untuk menyediakan perlindungan bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, atau berbagai macam hal yang Bapak Ibu bisa inventarisir, ya, yang menjadikan kita semakin takut, semakin khawatir dengan berbagai macam tekanan dan tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini menurut saya mengingatkan kita semua, karena beberapa di antara kita bahkan mungkin sudah kehilangan keyakinan penuh kita terhadap Tuhan, ya, merasa sendiri, merasa semua yang terjadi menjadikan kita tidak bisa bangkit untuk kembali laju dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada menjaga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa sebut satu persatu tekanan yang terjadi, ya, keluarga, pergumulan macam-macam, perekonomian yang semakin menghimpit. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukalah mata hati dan iman percaya kita. Ya, kita semua berada dalam situasi tekanan demikian, tetapi kita tidak sedikit pun meragukan bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Itu juga yang harus menjadi kesimpulan iman percaya kita, bahwa boleh kita merasakan tekanan yang luar biasa, menguras berbagai macam hal, tetapi saya percaya bahwa dalam hati kecil kita menyadari, mengimani bahwa Tuhan tetap menjaga kehidupan kita pribadi juga keluarga. Oleh karenanya tetap meyakini bahwa Tuhan selalu mendampingi kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara, menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga, terlebih memberkati kehidupan kita pribadi juga keluarga. Kiranya firman Tuhan saat ini memberikan kembali semangat bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami semua, Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, semua terjadi dalam lindungan Allah. Oleh karenanya kami dipanggil untuk tetap terus berpaut dan berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Dalam syafaat ini kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat yang masih berada dalam kondisi fisik yang lemah. Mereka masih berada dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan tetap sertai mereka. Seluruh upaya-upaya medis yang ditempuh kiranya boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami itu. Berikan kesabaran untuk mereka tetap berproses dalam upaya pemulihannya. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami, GKP Jemaat Bekasi, meskipun semua sampai saat ini masih berada dalam persekutuan melalui ibadah digital streaming, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kami untuk tetap setia dalam panggilan persekutuan kami. Kami berdoa bagi yang semua yang terlibat, bagi tim gembala, bagi penatua, bagi pengurus-pengurus komisi, agar kiranya tetap setia dalam membangun persekutuan, dan kiranya apapun yang boleh kami lakukan di tengah aktivitas persekutuan gereja kami boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat, terlebih datangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat dalam seluruh keberadaannya. Tuhan tahu kondisi kami di tengah situasi pandemik seperti ini, banyak sekali tantangan dan ujian. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, meskipun kami harus akui begitu banyak beban kami. Kiranya mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kehidupan kami pribadi dan juga keluarga kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID ini, agar kiranya boleh berjalan dengan baik, dan seperti sedia kala kami rindukan seluruh kegiatan kami boleh berlangsung. Kiranya kami serahkan semua upaya itu dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah ini. Kami juga boleh bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang terkumpul dan boleh terpakai juga dengan baik bagi pengelolaannya di tengah persekutuan. Ini seluruh syafaat kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam hidup kita masing-masing, memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yakini cinta kasih Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai dan memelihara hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kategorial kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.